Pandemi COVID-19 telah membuat ribuan nyawa menjadi korban. Ironisnya, 100 diantaranya adalah dokter. Belum terhitung tenaga medis yang juga banyak berguguran. Angka ini menjadi angka kematian dokter tertinggi di dunia saat ini, di mana negara lain hanya mencatat angka kematian dokter rata-rata sebesar 1%. Tingginya angka penularan membuat rumah sakit kewalahan menampung pasien positif COVID-19. Kondisi inilah yang kemudian membuat tenaga medis rentan tertular COVID-19. Publik juga semakin khawatir setelah di media sosial beredar foto sejumlah ruang instalasi gawat darurat rumah sakit di Jakarta diklaim penuh dan tak bisa lagi menerima pasien baru. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menyebut kondisi kapasitas 170 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta sudah sekitar 70% terpakai. Bagaimana sebenarnya kondisi okupansi rumah sakit di Jakarta dan Indonesia saat ini? Seperti apa pula mitigasi dari pihak Persatuan Dokter Indonesia agar tak ada lagi dokter yang berguguran akibat COVID-19? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Ya pemirsa, kabar siang di lokasi semakin banyak informasi yang menceritakan kalau fasilitas kesehatan berupa rumah sakit misalnya ini sudah penuh untuk menangani pasien positif COVID-19. Nah ini membuat publik bertanya-tanya mungkin apakah kemudian akhirnya fasilitas-fasilitas medis seperti rumah sakit di Indonesia ini sudah tidak bisa lagi menampung ataupun mengakomodir pasien positif COVID-19. Nah ini akan dijawab nanti bersama dengan narasumber saya di dalam, tapi sekarang saya akan menunjukkan terlebih dahulu kepada Anda seperti apa sih sebetulnya rangkaian urutan yang harus dilalui oleh para calon pasien ini sebelum masuk ke rumah sakit di Jakarta. Nah setelah mereka mengambil nomor antrian, mereka akan masuk ke dalam. Nanti di dalam mereka baru akan menunggu untuk bisa dilayani dengan dokter-dokter yang ada di dalam ruang tunggu di sini. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda ada poliklinik rawat jalan, tapi sekarang saya mau coba masuk dulu dan kita akan nanti menyapa narasumber saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita masuk dulu ya. Iya, memang seremnya kalau kita lihat Iya, itu di sini sudah ada narsum kita, ada Dr. Lia Pratakusuma sebagai Sekjen Persi sekaligus Direktur Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Yuk kita langsung sapa ya. Dokter Lia, halo, ya, sehat dok? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya harus sehat semua. Ini dok, ini boleh diceritain gak? Ini kan kita lagi di ruangan tunggu calon pasien nih. Iya, agak jauh dikit ya. Untuk protection seperti ini memang sudah disiapkan dari dulu atau semenjak COVID ini sudah disiapkan akhirnya untuk seperti ini, ada kaca mika seperti ini, kemudian pakai face shield semuanya, nakesnya gimana dok? Enggak, ini memang karena COVID. Karena COVID. Ya, jadi kalau karena COVID kita kan harus tahu bahwa COVID ini sangat menular. Sehingga kita harus melindungi tenaga kesehatan yang sedang bertugas. Kita kasih perlindungan dan kemudian juga sampai ke poliklinik-poliklinik di dalamnya dalam pun, juga ya, dok. Oke, di boleh dalamnya saya juga lihat semua. juga Boleh, ke dalam silakan, ya. Silakan. Oke, nah ini kan Dokter Lia juga sebagai Sekjen Persi nih dok. Ya. Untuk fasilitas seperti ini, nah protection seperti ini sampai ke dalam-dalamnya juga, Ya. ruangan kayak gini dikasih, semua kaca mika dikasih. kayak gini. Ini semua rumah sakit di Indonesia sudah mendapatkan fasilitas protection seperti ini atau masih ada persentase yang belum sebetulnya? Mungkin masih ada yang belum, tapi sebagian besar sekarang sudah mulai mengikuti ini. Karena apapun itu kita harus menjaga. Karena kita tidak tahu lagi pasien yang datang itu ya. Karena Rumah Sakit Jantung Harapan Kita ini kan rumah sakit jantung ya, bukan rumah sakit khusus COVID. Tapi kita tidak bisa lagi memilah mana yang kira-kira pasien COVID atau tidak. Mana yang bukan. Ya, gitu ya. jadi semua harus kita perlakukan seperti kalau memang itu adalah COVID. Dokter Lia, boleh mungkin kita sambil keluar ini setelah melihat ruangan dalamnya. Sebetulnya kalau untuk pasien yang masuk ke sini kan ya betul tadi seperti Dokter Lia bilang kita tidak bisa memilah mana yang COVID, mana yang bukan. Iya. Nah, itu untuk kemudian bagaimana menangani pasien ya yang masuk ke sini. Tapi Dok, kalau dari Persi mengamati sendiri sebetulnya penanganan pasien dengan COVID-19 di seluruh Indonesia, Dok. Itu seperti apa sih sejauh ini? Karena kan sudah 3 hari lalu udah ada 100 dokter nih gugur karena menangani COVID. Nah, dari rumah sakitnya sendiri bagaimana di seluruh Indonesia, Dok? Kalau kita lihat bahwa tenaga kesehatan sekarang ini
mungkin boleh dikata ada beberapa yang overload. Ya, Jadi pekerjaannya mereka lebih banyak, mereka juga harus mengerjakan sesuatu yang artinya betul-betul perlu perhatian khusus. Seperti misalnya mereka diisolasi ataupun bukan, itu mereka kan harus melakukan protokol yang luar biasa gitu. Betul. Nah, tapi kalau dari Dokter Lia melihat, ini kan sebetulnya sempat ada informasi berseliweran kalau sebetulnya IGD di rumah sakit ini penuh dan tidak bisa lagi kemudian menangani menghandle pasien-pasien COVID-19 ini. Nah, kalau dari pengamatan Persi, Dok, sebetulnya memang untuk fasilitas IGD di seluruh rumah sakit Indonesia lah, in general aja, itu memang tidak mencukupi untuk sebanyak ini pasien COVID yang kita saat ini tengah untuk hadapi. IGD ya, untuk emergency. Jadi kita harus tahu bahwa COVID ini karena dia sangat menular, maka dibutuhkan isolasi. Iya. Nah, kalau kita tahu bahwa di IGD itu kan tidak semua kita bisa rubah menjadi isolasi. Betul. Nah, itulah sebabnya maka bila orang datang dengan suspek COVID itu banyak, kemungkinan besar isolasi di sana kurang. Ya, jadi pada saat ini kalau saya lihat memang yang penuh itu sebetulnya bukan ruang isolasi biasa, karena dalam data itu memang sekitar masih ada sekitar 60%-an ya, tetapi yang penuh itu pada umumnya yang membutuhkan ICU. Yang membutuhkan ICU, Ya, oke. ya, membutuhkan ICU itu artinya penyakitnya berat, COVID berat. Nah, itu yang memang agak kurang jumlahnya di seluruh Indonesia. Oke, nah sekarang kita langsung ke rumah sakit ini aja. Ini kan sebetulnya rumah sakit memang khusus untuk, boleh Dok kita sambil jalan? Iya. Ini kan rumah sakit sebetulnya khusus untuk pasien COVID-19 yang juga ada bawaan penyakit khusus, yaitu penyakit jantung kan. Nah, dengan adanya penyakit bawaan jantung ini artinya lebih riskan dan ada lebih besar kemungkinan untuk masuk ICU. Nah, gitu Dok. Kalau untuk di rumah sakit ini, penuh nggak Dok? Ruang ICU, ruang isolasi untuk pasien-pasien ini Dok? Ya, jadi rumah sakit jantung ini saat ini mempunyai 44 tempat tidur untuk COVID. Artinya kita isolasi semua? Ruang isolasi. Okay. Ruang isolasi itu 44. Artinya gini, rumah sakit jantung tidak bisa menutup untuk non-COVID. Karena kita punya pasien non-COVID. Jadi kita punya tempat khusus COVID, ya, yang 44 tempat tidur dengan wing yang kita pisahkan dari yang normal. Nah, sebagian dari itu ada 22 ruang khusus. Yang ruang khusus Ya, ini itu yang ICU dan intermediate. Jadi apabila orang-orang penyakit jantung tersebut menderita COVID, maka akan ada 22 ruang khusus. 6 yang ICU dengan ventilator, kemudian yang 16 lagi adalah ada monitor dan sebagainya, tapi mungkin lebih rendah daripada ICU gitu tingkatannya. Nah, Dok, tapi kalau untuk IGD-nya sendiri ada perubahan nggak nih? Mungkin dokter nanti bisa tunjukin ke kita arah IGD-nya di mana, terus ruang isolasinya di mana. Itu gimana, Dok? Diceritain aja kalau mungkin kita nggak boleh masuk nih, Dok. Ya, jadi kita sama nanti mungkin kalau mau ke arah IGD ke arah sana ya, kita bisa lihat bahwa di IGD pun sama kita lakukan perubahan. Kalau dulu kan IGD kita nggak ada ruang isolasi cuma satu yang sangat sederhana gitu ya. Di dalam IGD itu ya, dulu di dalam IGD. Jadi sekarang kita lakukan adanya IGD yang kita sudah bikin layoutnya. Kalau ada pasien suspek itu kita taruh di mana. Kita jadi pisahkan. ada perbedaan. Ya, ada ruang khusus namanya ruang infeksi. Gitu. Jadi ruang infeksi itu akan kita set bahwa begitu ada pasien yang diduga untuk COVID itu kita taruh di sana. Dok, mungkin terakhir ini dari sebegitu banyak perubahan yang sudah dilakukan di salah satu mungkin rumah sakitnya di sini. Nah, kalau dari Dokter Lia melihatnya sebagai Sekjen Persi lah, ini apa yang mungkin masih kurang untuk rumah sakit khususnya di seluruh Indonesia? Apakah masih belum ada kesetaraan soal perubahan seperti ini, peningkatan kualitas untuk tenaga medis dan juga pasien, atau hal-hal apa mungkin yang bisa disampaikan, Dok? Jadi jangan lupa bahwa rumah sakit itu juga harus memperhatikan sarana fisik. Ya, jadi sarana fisik itu juga salah satu yang membuat adanya resiko penularan COVID ini bertambah. Dan ada satu hal lagi yang penting adalah kalau ada pasien yang akan ke rumah sakit, jangan ditemani oleh orang yang punya penyakit penyerta. Gitu. Jadi misalnya kadang-kadang ada kan orang satu yang sakit, dia mau mengantar entah istrinya, entah suaminya gitu. Lebih baik diantar oleh orang yang lebih muda, yang sehat gitu. Sehingga resiko penularan itu jadi berkurang begitu. Jadi ini yang banyak hal yang memang harus dikerjakan oleh rumah sakit. Oke, itu dia mungkin tadi masukannya. Terima kasih banyak, Dokter Lia sudah memberikan banyak sekali informasi penting dan berguna buat TV One ya, pemirsa. Kita tadi sudah mendengarkan bersama-sama tadi seperti apa sebetulnya kondisi untuk rumah sakit sendiri di seluruh Indonesia. Nanti di segmen selanjutnya saya akan coba menggali lagi informasi dari pihak ID. Ini bagaimana mereka akan memitigasi jumlah dokter yang semakin terus berguguran. Kalau tadi dari pihak rumah sakit, sekarang dari pihak dokternya. Apa yang akan dilakukan, apa langkah preventif yang akan diambil, nanti akan dijawab pemirsa di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang di Lokasi.
Ya pemirsa, tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan tanggapan dari pengurus rumah sakit se-Indonesia seperti apa soal keluhannya, kemudian ceritanya di seluruh rumah sakit di Indonesia kondisinya seperti apa, khususnya dalam penanganan COVID-19. Nah, di segmen sekarang kita akan coba tanyakan ini kepada pihak pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Sudah ada bersama dengan saya, narasumber saya di sini ada Dr. Adip Komaydi sebagai Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI. Halo Dok, selamat siang. Selamat sehat, siang, Dok, ya? Mami. Alhamdulillah. Oke, sehat. dokter harus sehat-sehat terus karena semakin kesini makin banyak nih dok pasien COVID-nya nih. Nah dok, tapi kita berangkat dari 100 dokter yang ketika beberapa hari lalu nih sempat gugur lah. Istilahnya kita mengucapkan duka cita, tentu saja sedalam-dalamnya dan jangan sampai semakin meningkat. Tapi kalau untuk berbicara jumlah sendiri, itu kan 3 hari lalu atau beberapa hari lalu kemungkinan 100. Hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Sekarang sudah ada berapa dokter Kalau ini dok data yang gugur? raw data, kita bicara data kasar ya, itu 102. Karena kita 102, masih akan tetap untuk kaji lebih dalam data ini, apakah memang terpapar secara langsung di dalam pelayanan ataukah dari komunitas, apakah ada faktor komorbid. Artinya ini penting sebagai satu langkah investigasi awal bagi kita untuk kemudian membuat sebuah panduan protokol keselamatan buat teman-teman sehat kami ke depan. Jadi memang paling banyak di antara 100 itu ada di dalam wilayah-wilayah yang memang penyumbang terkonfirmasi positif terbanyak, 8 wilayah. Jadi Jawa Timur, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, kemudian Banten ya, bersama juga dengan Jakarta, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan serta Kalimantan Selatan. Nah, tapi sebetulnya langkah yang kemudian diambil dari pihak IDI melihat hal seperti ini apa? Mungkin ada bentuk mitigasi dan juga langkah-langkah preventif sehingga bisa mengurangi jumlah dokter yang harus berguguran ini, dok. Ya, yang kita bicara sekarang adalah berkaitan juga dengan ke depan ya. Karena kita bicara sekarang dokter, tenaga medis dan tenaga kesehatan sebuah aset sebenarnya di dalam penanganan pandemi COVID ini gitu. Prinsipnya adalah kita harus melakukan upaya protection and safety. Dan memproteksi teman sehat kami dan juga kemudian menyelamatkan. Nah, dalam bentuk apa-apa aja nih, dok? Nah, nanti kita sambil diskusi sambil kita duduk. Jadi sebetulnya ini yang di-handle oleh tim dari mitigasi IDI sendiri ya, dok ya? Untuk kemudian langkah ke depannya seperti apa begitu kan? Tentunya kita sinergi dengan stakeholder ya. Jadi ini adalah satu bagian professional defense sebenarnya dengan kondisi yang saat ini gitu loh. Karena tidak bisa kita harus kemudian berharap bahwa harus ada bantuan-bantuan dari pihak, baik itu pihak pemerintah atau pihak-pihak yang lain. Tapi memang kita tetap harus bersinergi. Yang pertama adalah tentunya adalah berkaitan dengan mendorong advokasi regulasi. Apa advokasi regulasinya? Tentunya adalah berkaitan dengan standar atau protokol pelayanan. Memang sudah ada protokol pelayanan kesehatan di era pandemi COVID ini yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Tapi kita lebih tekankan pada culture safety. Jadi kebiasaan yang safety yang seperti apa, sama behavior, perilaku safety. Karena kita bicara sekarang sebuah proses yang akan panjang ke depan. Mau tidak mau kita juga harus merubah diri kita di dalam penanganan pandemi COVID ini. Artinya perilaku-perilaku memakai APD, kemudian kepatuhan memakai APD, terus kemudian di dalam pelayanan seperti apa, kita harus menyesuaikan dengan era pandemi COVID ini gitu. Nah, tapi dok, ini kan sebetulnya banyak juga informasi soal minimnya kapasitas IGD. Gimana dok? Apakah memang betul dokter-dokternya yang kekurangan atau seperti apa sebetulnya? Ya, jadi memang dengan kondisi saat ini ya, angka yang terkonfirmasi positif juga setiap hari itu pasti di atas angka 2.000 ya. Dengan penyumbang terbesar itu salah satunya adalah DKI. Nah, ini tentunya menjadi potensi pada saat kita tidak melihat secara angka positifnya saja. Tapi kita bicara sekarang occupancy rate-nya. Nah, ini kita bicara sekarang salah satu contoh di DKI. DKI data yang kemarin kita diskusikan adalah occupancy rate-nya 74%. Artinya ada potensi yang kita harus antisipasi. Dengan angka 74% itu ada kemungkinan bisa terjadi lonjakan yang akan semakin besar, sehingga potensi overload, over capacity ini juga perlu menjadi persiapan yang harus diantisipasi gitu. Nah itu artinya untuk kemudian menambah SDM seperti itu, apa nanti akan dilakukan? Apakah nanti akan di transfer dari rumah sakit lain yang memang masih kurang banyak pasiennya, tapi ya gimana nih? Tapi ya, jadi akan memang menambah. Kita bicara sekarang
berbasis kewilayahan. Ya. Oke. Jadi kita nggak bisa bicara satu rumah sakit itu akan diselesaikan oleh rumah sakit itu sendiri, tapi harus ada upaya terintegrasi. Jadi vaskes, rumah sakit katakanlah di seluruh Jakarta itu harus terintegrasi sehingga substitusi itu bisa dilakukan. Tapi yang paling penting juga selain substitusi tadi adalah bagaimana kemudian memobilisasi tenaga-tenaga tambahan. Ya, paling tidak memang volunteer juga harus dibuka ya. Karena kita bicara sekarang membuat sebuah sistem insiden command system. Jadi sistem komando insiden yang itu harus terintegrasi tadi sambil kemudian memaksimalkan sekarang kita ada di Jakarta ada namanya Wisma Atlet. Memaksimalkan Wisma Atlet dengan ruangan dan peralatan yang kemudian bisa merawat pasien-pasien dengan HCU, tapi juga dengan SDM yang sudah disiapkan juga di sana. Nah, dok, tapi dari antara memang bagian dari dokter-dokter ini yang berkecimpung langsung menangani pasien COVID-19 seperti kayak dokter paru gitu ya, anestesi. Nah, bagian mana yang paling riskan ini sangat kekurangannya parah sekali dari dokter-dokter ini nih, dok? Iya, karena kalau kita bicara jumlah ya, jumlah katakanlah sekarang spesialis paru ya, secara totally di Indonesia itu kalau data dari teman-teman paru menyatakan 1.200 ya. Di Jakarta itu ada kalau tidak salah sekitar hampir 200 katakanlah. Tapi dengan jumlah rumah sakit yang cukup banyak. Sehingga pada saat kemudian kita bicara di rumah sakit rujukan cukup tidak, maka saat ini saya kira tidak cukup. Jadi perlu ada upaya untuk juga kemudian mengatur SDM-nya ini. Maka ada upaya kemudian selain anestesi umum juga yang bisa ditugaskan, ada dokter umum terlatih. Dokter umum terlatih adalah generalis yang kemudian dilatih supaya bisa dilatih untuk mempunyai kemampuan untuk ICU. Tapi sekali lagi tentunya ada level-level di dalam penanganan ICU. Ada basic, ada intermediate, ada advance ya. Mungkin di dalam level basicnya mereka bisa lakukan gitu. Tapi sekali lagi tetap supervisi. Jadi sistemnya nanti supervisi. Artinya apa? Tidak serta-merta kemudian harus mengawasi setiap hari gitu loh. Tapi ada petugas-petugas. Termasuk juga sama aja dengan di perawat. Di perawat pun juga nanti ada model-model yang mereka juga bisa dilatih betul. Untuk kemudian bisa menangani. Oke, dok, terakhir saya ingin minta dokter Adip memberi masukan untuk masyarakat yang mungkin sampai sekarang masih abai, berkeliaran kemana-mana, pakai masker, lupa. Gimana, dok? Iya, jadi saya yang selalu sampaikan adalah masyarakat itu adalah garda terdepan. Kita yang terdepan. Dokter bukan garda terdepan. Dokter itu adalah benteng terakhir. Karena kita yang nanti nungguin di rumah sakit, memberikan pelayanan. Tapi garda terdepannya adalah masyarakat. Gitu. Artinya upaya-upaya untuk menyelesaikan pandemi COVID ini menjadi sentral untuk diperankan oleh masyarakat. Jadi preventif, ya kita bicara sekarang upaya preventif melalui penerapan kepatuhan terkait dengan protokol itu penting. Oke, terima kasih Dokter Adip sudah memberikan banyak sekali informasi untuk pemirsa TV One. Semoga bisa sama-sama membuka mata masyarakat, tidak kemudian abai, mengikuti protokol kesehatan dan juga menjaga supaya tidak semakin meningkat jumlah dokter yang harus berguguran ya, amin. Dokter Adip. Nah, kabar siang di lokasi, pemirsa sayangnya harus kita sudahi sampai di sini, tapi jangan kemana-mana karena di studio masih ada rekan-rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih telah bersama kami di Kabar Siang.